Sundaland adalah sebuah kawasan geologis dan historis yang pernah menjadi daratan besar di wilayah Asia Tenggara selama periode zaman Pleistosen dan sebagian besar Holosen. Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand bagian selatan. Wilayah ini memiliki sejarah geologi yang sangat penting dan mempengaruhi perkembangan flora, fauna, serta kebudayaan manusia yang ada di Asia Tenggara. Sundaland terbentuk akibat proses geologi yang sangat panjang. Sekitar 2 juta hingga 11.700 tahun yang lalu, dunia mengalami periode glasial atau zaman es, yang menyebabkan permukaan laut turun cukup drastis. Selama periode ini, sebagian besar lapisan es menutupi daratan di kutub, dan kadar air laut menurun, sehingga sebagian besar daratan yang kini tenggelam muncul ke permukaan. Pada masa itu, daratan yang sekarang terpisah oleh laut seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya, semua menjadi bagian dari sebuah daratan besar yang dikenal sebagai Sundaland. Seluruh kawasan ini menghubungkan wilayah Indonesia dengan daratan utama Asia, memungkinkan fauna dan flora bergerak dengan bebas antar pulau-pulau yang kini terpisah. Selain itu, bagian dari daratan Sunda ini juga dikenal dengan istilah Sunda Shelf, yaitu dasar laut dangkal yang menghubungkan pulau-pulau besar di Asia Tenggara. Di sini, banyak fosil fauna prasejarah ditemukan, yang menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi rumah bagi sejumlah spesies besar yang sekarang sudah punah. Selama periode glasial, kawasan Sundaland memiliki iklim yang lebih sejuk dan lembab. Tanah di wilayah ini mendukung banyak flora dan fauna, yang memberikan sumber daya alam yang kaya bagi manusia purba yang mendiami daerah tersebut. Beberapa hewan besar yang pernah menghuni wilayah ini termasuk mamut, badak berbulu, dan harimau berbulu tebal. Namun, dengan berakhirnya zaman es dan dimulainya zaman Holosen sekitar 11.700 tahun yang lalu, suhu bumi meningkat, menyebabkan lapisan es di kutub mencair. Akibatnya, permukaan laut mulai naik, dan sebagian besar daratan yang dulu membentuk Sundaland akhirnya tenggelam. Proses ini menyebabkan pemisahan antara pulau-pulau besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, yang sebelumnya terhubung oleh daratan. Sundaland tidak hanya penting dari segi geologi, tetapi juga sebagai tempat bagi manusia purba dan berbagai spesies fauna yang hidup di wilayah ini. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia pertama kali tiba di wilayah Sundaland sekitar 45.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Meskipun ada juga kemungkinan bahwa manusia modern, Homo sapiens, telah berada di kawasan ini lebih lama lagi, penelitian arkeologi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah menemukan bukti bahwa manusia purba, seperti Homo erectus, hidup di wilayah ini sekitar 1,6 juta hingga 250.000 tahun yang lalu. Salah satu penemuan paling terkenal adalah fosil Homo erectus yang ditemukan di situs Sangiran, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu situs arkeologi penting untuk mempelajari evolusi manusia di Asia. Selain Homo erectus, ada juga penemuan alat-alat batu dari manusia Homo sapiens yang menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan kebudayaan dan keterampilan berburu yang cukup kompleks. Penemuan-penemuan seperti ini membuktikan bahwa Sundaland adalah salah satu tempat utama bagi evolusi manusia di Asia. Selama periode Pleistosen dan awal Holosen, manusia purba yang tinggal di Sundaland hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka mengandalkan flora dan fauna yang tersedia di daratan luas ini, dan mereka kemungkinan menggunakan alat-alat batu untuk berburu, memotong daging, dan membangun tempat tinggal. Bukti-bukti pemukiman manusia purba dan alat-alat batu yang ditemukan di daerah seperti Gua Lawa di Jawa Barat dan Gua Niah di Sarawak, Malaysia, memperlihatkan bahwa manusia Selain itu, Sundaland juga berfungsi sebagai jalur migrasi manusia purba. Saat permukaan laut masih rendah, manusia purba bisa bergerak dengan mudah antara pulau-pulau di Asia Tenggara dan bahkan melanjutkan perjalanan ke Australia, yang kemungkinan besar dilakukan oleh nenek moyang aborigin Australia. Hal ini menjadikan Sundaland sebagai bagian dari jalur migrasi manusia pertama keluar dari Afrika ke Asia. Dengan meningkatnya permukaan laut setelah berakhirnya zaman es, Sundaland mengalami
keruntuhan geologis, yang menyebabkan tenggelamnya sebagian besar daratannya. Proses ini berlangsung secara bertahap, dan pada sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar wilayah daratan Sundaland telah tenggelam. Membentuk laut yang kini ada di kawasan Asia Tenggara, seperti Laut Jawa, Laut Maluku, dan Selat Malaka. Peninggalan Sundaland masih dapat ditemukan dalam bentuk pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Namun, sebagian besar tanah yang dulunya menjadi tempat berkembangnya kehidupan kini berada di bawah permukaan laut. Hal ini juga berdampak pada kehidupan fauna yang dahulu ada, seperti spesies besar yang menghilang bersama tenggelamnya daratan. Walaupun sebagian besar Sundaland tenggelam, warisan budaya yang berasal dari wilayah ini masih sangat mempengaruhi masyarakat di Asia Tenggara. Banyak elemen budaya, bahasa, dan mitologi yang berasal dari sejarah Sundaland masih dapat ditemukan dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Pengaruh kebudayaan dari zaman prasejarah ini juga tercermin dalam banyak situs arkeologi yang ada di kawasan ini. Contohnya, kebudayaan manusia di Sundaland menjadi dasar bagi perkembangan kebudayaan-kebudayaan besar di kawasan Asia Tenggara, seperti kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kebudayaan Melayu di Semenanjung Malaya dan kepulauan lainnya. Penelitian tentang Sundaland terus berlanjut hingga saat ini, dengan banyak studi geologi dan arkeologi yang berusaha mengungkap lebih jauh tentang masa lalu kawasan ini. Penemuan teknologi geospasial modern, seperti pemetaan bawah laut dengan sonar, telah membuka jalan bagi eksplorasi situs-situs yang terendam di bawah permukaan laut. Beberapa situs bawah laut di sekitar kawasan Sunda Shelf, yang dulunya merupakan bagian dari Sundaland, kini menjadi objek penelitian untuk menggali lebih dalam tentang peradaban purba yang pernah ada di wilayah ini. Sejarah Sundaland adalah bagian penting dari sejarah bumi dan peradaban manusia, khususnya di Asia Tenggara. Dari segi geologi, kawasan ini mencatatkan sejarah perubahan iklim dan daratan yang luar biasa, mempengaruhi kehidupan flora, fauna, dan manusia di kawasan tersebut. Meskipun sebagian besar daratannya telah tenggelam, warisan budaya dan sejarah yang ada di Sundaland terus mempengaruhi perkembangan masyarakat dan kebudayaan di Asia Tenggara hingga hari ini.